Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Fadila Sari, mahasiswa Statistika Universitas Brawijaya dengan NIM 1950 90 30 1111 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika wirausaha. Apa itu etika wirausaha? Etika wirausaha adalah etika yang berasal dari bahasa Yunani dalam bentuk tunggal, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, serta dalam bentuk jamak atau taeta yang berarti adat kebiasaan. Etika yaitu suatu ilmu yang digunakan sebagai pegangan individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika wirausaha yaitu penerapan standar perilaku dan moral dalam kegiatan berwirausaha. Mengapa berwirausaha itu perlu etika? Yang pertama yaitu untuk melindungi reputasi bisnis. Jika reputasi bisnis itu baik, maka akan menjaga keberlangsungan bisnis tersebut. Yang kedua yaitu bisnis banyak berhubungan antara satu dengan manusia lain, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dalam hubungannya dengan manusia lain atau berhubungan dengan bisnis satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Ketentuan-ketentuan etika berwirausaha yang pertama yaitu sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku yang digunakan harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua ada penampilan. Penampilan yang ditujukan harus selalu sopan, apik, terutama dalam menghadapi situasi tertentu. Yang ketiga ada cara berpakaian. Cara berpakaiannya itu sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat, ada cara berbicara, yaitu mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau merendahkan orang lain. Yang kelima, ada bahasa tubuh, yaitu bahasa tubuh yang digunakan dapat meyakinkan orang lain dan hindari gerak-gerik yang mencurigakan. Nah, tujuan dari manfaat dari etika berwirausaha yaitu yang pertama menjaga reputasi, membangun kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan. Yang ketiga yaitu mendapatkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat yaitu menarik investor. 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku oleh Michael Josephson. Yang pertama itu ada honesty, yaitu etika yang berbicara jujur dan tidak menipu. Kemudian ada integrity, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat dan bisa saling percaya. Yang ketiga ada promise keeping, yaitu mentaati janji, patut dipercaya, amanah. Dan ada yang keempat ada fidelity, kesetiaan dengan hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara, membuat keputusan yang profesional, bebas, dan teliti. Yang kelima ada fairness, berlaku adil dan berbudi luhur. Yang selanjutnya ada caring for others, yaitu saling membantu, berbaik hati, tolong menolong, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Yang selanjutnya ada respect for others, yaitu menghormati martabat manusia, kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang. Yang selanjutnya ada responsibility citizenship, yaitu kewarganegaraan yang bertanggung jawab dengan mentaati hukum atau aturan. Yang selanjutnya ada pursuit of excellence, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal. Yang selanjutnya ada accountability, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dengan memiliki tanggung jawab atas semua keputusan dan konsekuensinya serta selalu memberi contoh. Penerapan dari etika bisnis itu sendiri harus diterapkan terhadap stakeholder perusahaan. Nah, stakeholder perusahaan itu ada dua, yaitu external stakeholder, seperti konsumen, organisasi buruh, kelompok-kelompok yang berhubungan dengan perusahaan, pihak pemasok, pemerintah, dan masyarakat umum. Dan ada internal stakeholder atau seperti unsur pimpinan, tim manajemen, investor, dan karyawan. Dan kemudian ada GCG atau Good Corporate Governance. Nah, GCG itu merupakan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Prinsip-prinsip GCG itu sendiri yaitu ada transparansi, integrity, accountability, fairness, dan responsibility. Masalah yang dihadapi dalam etika bisnis yaitu standar mode para pelaku wirausaha yang masih sangat lemah, sering terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, perubahan-perubahan besar yang menyebabkan kekhawatiran tercabutnya aturan-aturan budaya luhur kita,
Nah, etika pergaulan bisnis itu mengatur hubungan antara bisnis dengan pihak-pihak lain. Yang pertama ada hubungan antara bisnis dan konsumen, yaitu dengan pemberian servis dan garansi terhadap produk. Kemudian ada hubungan dengan karyawan, yaitu dengan penarikan secara jujur dan adil, latihan, promosi bagi karyawan yang uh, berpotensi. Kemudian hubungan selanjutnya itu hubungan antar bisnis, hubungan dengan para pesaingnya, dengan penyalurnya, grosir, pengecer, ataupun dengan pihak-pihak lainnya, itu harus diperlakukan dengan hubungan yang baik. Kemudian ada hubungan dengan investor, itu menjaga pemberian informasi yang baik dan jujur kepada investor dan calon investornya. Kemudian ada etika pergaulan bisnis bagi hubungan dengan lembaga keuangan. Hubungan dengan lembaga keuangan terutama jabatan pajak bersifat finansial, sehingga harus terjalin secara baik dan benar dan jangan sampai terjadi penggelapan pajak. Mempertahankan standar etika, yaitu dengan menciptakan kepercayaan perusahaan, jalankan kode etik, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, hindari contoh etika yang tercela, ciptakan budaya komunikasi dua arah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.